Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Global Segmenting, Targeting, Positioning, and Global Sales Management. Anggota kelompok kami ada 3, yaitu yang pertama saya sendiri, Asia Verita, NIM 1808 10.1082. Lalu yang kedua ada Adi Priyonugroho, dan yang ketiga ada Nanang Sutrisno. Pertama-tama saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu global segmenting. Jadi kita sebagai pemasar global harus menentukan apakah bauran pemasaran yang terstandarisasi atau yang disesuaikan diperlukan untuk melayani keinginan dan kebutuhan konsumen dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan melakukan segmentasi pasar, pemasar dapat menghasilkan wawasan yang dibutuhkan untuk merancang pendekatan yang paling efektif untuk digunakan. Lalu proses segmentasi pasar global itu dimulai dengan pemilihan satu atau lebih variabel untuk digunakan sebagai dasar pengelompokan pelanggan. Variabel umum termasuk seperti demografi. Di dalam demografi itu terdapat pendapatan nasional dan ukuran populasi. Lalu variabel psikografis yaitu nilai sikap dan gaya hidup. Lalu karakteristik perilaku dan manfaat yang dicari. Juga dimungkinkan untuk mengelompokkan pasar nasional yang berbeda dalam hal lingkungannya. Misalnya ada atau tidaknya peraturan pemerintah dalam industri tertentu untuk menetapkan pengelompokan. Selanjutnya adalah alasan segmentasi pasar internasional. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk memecah pasar suatu produk atau jasa menjadi kelompok konsumen yang berbeda dalam tanggapan mereka terhadap program bauran pemasaran perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat menyesuaikan bauran pemasarannya dengan setiap segmen individu dan karenanya melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan segmen sasaran. Jadi tujuan keseluruhan segmentasi global ini juga berlaku dalam konteks pemasaran internasional. Dalam pengertian, segmentasi pasar adalah hasil logis dari konsep pemasaran. Jadi persyaratan segmentasi pasar yang efektif dalam konteks pemasar domestik juga berlaku dalam segmentasi pasar internasional. Secara khusus, segmen idealnya itu harus memiliki beberapa poin. Yang pertama, yaitu dapat diidentifikasi. Jadi segmen harus mudah didefinisikan dan diukur. Kriteria ini dapat digunakan mudah dipenuhi untuk ciri-ciri negara yang objektif seperti variabel sosial ekonomi, misalnya jenis kelamin dan usia. Namun untuk mengidentifikasi keanggotaan segmen berdasarkan nilai atau indikator gaya hidup biasanya juga cukup sulit. Lalu yang kedua yaitu cukup besar. Jadi segmen tersebut harus cukup besar agar layak untuk diraih. Jadi kita harus memperhatikan bahwa teknologi modern seperti manufaktur fleksibel memungkinkan perusahaan untuk melonggarkan kriteria ini. Tapi faktanya banyak segmen yang mungkin dianggap terlalu kecil dalam konteks satu negara. Dalam konteks satu negara menjadi menarik setelah disatukan lintas batas. Lalu yang ketiga, dapat diakses. Jadi segmen tersebut juga harus mudah dijangkau melalui upaya promosi dan distribusi. Perbedaan dalam kualitas distribusi misalnya kondisi jalan dan fasilitas penyimpanan dan infrastruktur media, misalnya penetrasi internet, karena menyiratkan bahwa segmen tertentu mungkin sulit dijangkau di beberapa negara dan mudah ditargetkan di pasar lain. Lalu yang keempat ada stabilitas. Jika pasar sasaran mengubah komposisi atau perilakunya dari waktu ke waktu, upaya pemasaran yang dirancang untuk sasaran ini kemungkinan kecil akan berhasil. Lalu yang kelima yaitu responsif. Jadi agar segmentasi pasar menjadi bermakna, penting agar segmen tersebut merespons secara berbeda satu sama lain terhadap bauran pemasaran yang berbeda. Lalu yang keenam ada dapat ditindaklanjuti. Segmentasi dapat ditindaklanjuti jika bauran pemasaran diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka konsisten dengan tujuan dan kompetensi inti perusahaan. Selanjutnya yaitu pendekatan segmentasi pasar internasional. Jadi sebagai pemasar global kita perlu untuk mendekati proses segmentasi dari sudut yang berbeda. Prosedur segmentasi internasional sendiri sangat umum, mengklasifikasikan calon negara secara geografis dalam satu dimensi, misalnya seperti produk nasional bruto per kapita.
atau pada serangkaian kriteria sosial ekonomi, politik, dan budaya yang tersedia dari sumber data sekunder. Misalnya itu seperti Bank Dunia, Eropa Union, lalu Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Hal ini juga dikenal sebagai negara sebagai segmen atau segmentasi agregat. Jadi ketika ada banyak karakteristik negara yang sedang dipertimbangkan untuk mensegmentasi negara, variabel segmentasi biasanya pertama-tama dikecilkan menjadi sekumpulan dimensi yang lebih kecil menggunakan teknik reduksi data seperti analisis faktor. Negara-negara dalam kelompok tersebut kemudian diklasifikasikan lagi ke dalam kelompok kemudian menggunakan algoritma statistik seperti analisis cluster. Lalu pendekatan yang pertama yaitu ada pendekatan negara sebagai segmen. Jadi memiliki beberapa kelemahan utama dari perspektif pemasaran global seperti relevansi manajerial segmen geografis yang sering dipertanyakan. Batasan negara jarang menentukan perbedaan dalam tanggapan konsumen terhadap strategi pemasaran. Selain itu, jarang ada kejelasan variabel apa yang harus digunakan dalam mendapatkan segmen geografis. Lalu pendekatan yang kedua yaitu pendekatan alternatif. Jadi definisi pendekatan ini adalah segmentasi konsumen internasional terpilah. Di sini fokusnya adalah konsumen individu, sama seperti pemasaran domestik, satu atau lebih basis segmentasi. Contohnya seperti gaya hidup, demografis, dan nilai yang dipilih. Segmen konsumen kemudian diidentifikasi dalam kaitannya dengan kesamaan konsumen sehubungan dengan basis yang dipilih. Masalah utamanya di sini adalah bahwa menargetkan segmen konsumen yang tersebar secara geografis dapat menjadi mimpi buruk bagi logistik. Nah, untuk mengatasi kekurangan dari dua pendekatan yang sebelumnya ini, segmentasi internasional dua tahap dapat menawarkan penghiburan, yaitu dengan langkah pertama makroegmentasi, yaitu klasifikasi negara ke dalam kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik yang dianggap relevan untuk tujuan pemasaran. Lalu langkah yang kedua yaitu mikrosegmentasi, terdiri dari segmentasi konsumen untuk setiap klaster negara yang diidentifikasi pada langkah pertama. Jadi pada tingkat makro pertama, negara itu dikelompokkan berdasarkan segmentasi umum. Beberapa basis tidak bergantung pada produk atau layanan yang segmentasinya dilakukan, jadi mereka dapat diamati. Misalnya seperti demografis, sosial ekonomi, dan budaya. Atau sifat-sifat yang tidak dapat diamati, misalnya seperti gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Langkah pertama ini juga memungkinkan manajer untuk menyaring negara-negara yang tidak dapat diterima, misalnya karena risiko politik yang tinggi atau daya beli yang rendah, atau tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Fase tingkat mikro yang kedua ini mirip dengan segmentasi standar di negara tertentu, kecuali bahwa sebagian besar segmen konsumen tumpang tindih di seluruh negara daripada dibatasi ke satu negara tertentu. Kriteria segmentasi tingkat mikro kandidat serupa dengan dasar segmentasi yang dipertimbangkan untuk segmentasi pasar. Untuk segmentasi pasar standar seperti demografi, misalnya usia, jenis kelamin, dan tahap siklus keluarga. Lalu yang kedua, ukuran sosial ekonomi, itu contohnya seperti pendapatan per kapita dan kelas sosial. Lalu yang ketiga, gaya hidup, lalu nilai-nilai dan keuntungan yang dicari. Basis tertentu yang dipilih bergantung pada sifat tujuan segmentasi. Segmentasi manfaat misalnya lebih disukai saat menilai ide produk baru. Data yang dipisahkan ini kemudian menjadi bahan untuk mengidentifikasi segmen konsumen lintas nasional dalam segmen geografis yang dipilih. Perlu diperhatikan juga bahwa segmen yang relatif kecil, misalnya segmen yoga atau olahraga bowling untuk bisnis, alas kaki atau pakaian atletik di dalam negara dapat menjadi menarik dalam hal skala ekonomi setelah digabungkan di berbagai negara. Lalu segmentasi dua tahap memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu dibandingkan dengan agregasi tingkat negara secara geografis, segmen tersebut akan lebih responsif terhadap upaya pemasaran. Segmen tersebut juga lebih selaras dengan
dengan perspektif orientasi pasar karena mereka berfokus pada kebutuhan konsumen daripada sekedar variabel sosial ekonomi atau budaya tingkat makro. Kedua, sebagai lawan dari segmentasi konsumen terpilah, segmen turunan akan lebih mudah untuk diakses. Jadi pendekatan segmentasi manapun dipilih, sebagai pengguna harus mengingat bahwa segmen dapat menjadi dinamis dari waktu ke waktu, bukan statis. Seiring waktu, ukuran segmen konsumen turunan dapat berkembang. Demikian juga dengan keanggotaan segmen negara dapat berubah selama siklus produk itu tetap hidup, seperti itu. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan melibatkan penciptaan bauran pemasaran yang sama untuk pasar massal pembeli potensial yang luas. Nah, pemasaran global standar ini juga dikenal sebagai pemasaran target yang tidak diferensiasi atau tidak berbeda-bedakan seperti itu. Nah, kemudian yaitu ada concentrated global marketing atau pemasaran target terkonsentrasi. Nah, strategi penargetan global ini yang kedua ini, pemasaran target terkonsentrasi melibatkan penyusunan bauran pemasaran untuk mencapai sebuah ceruk. Nah, ceruk ini hanyalah satu segmen dari pasar global. Nah, di bidang misalnya di bidang kosmetik ada Estée Lauder atau Chanel. Nah, dan pemasaran kosmetik ini menargetkan pada segmen yang lebih fokus ya, lebih terkonsentrasi, yaitu di kelas atas atau prestis. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada brand global. Nah, pemasaran global yang berbeda ini adalah strategi pemasaran secara dibedakan atau mewakili pendekatan yang lebih ambisius daripada pemasaran yang berkonsentrasi. Kemudian selanjutnya ini mengenai positioning. Positioning sendiri itu istilah yang dikaitkan dengan pakar pemasaran Polres dan juga Metro. Yang pertama kali diperkenalkan dalam artikelnya tahun 1999 terbitkan di majalah Marketing. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, positioning ini mengacu pada tindakan membedakan merek di benak pelanggan dalam kaitannya dengan bersaing dalam hal atribut dan manfaat yang ditawarkan ataupun yang tidak ditawarkan oleh produsen tersebut. Nah, dengan kata lain nih, positioning ini adalah proses mengembangkan strategi untuk mempertaruhkan atau mengisi sebuah celah di benak pelanggan atau sasarannya ini. Penentuan posisi ini sering kali digunakan konsumsi atau konsumen lainnya yang seringkali terlibat dalam pemasaran target yang berbeda. Menawarkan berbagai merek dan kategori produk tertentu itu seperti halnya Unilever yang menjadikan produk untuk kategori berbeda. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai atribut benefit atau atribut yang dipakai dan juga manfaat yang dijelaskan di awal produsen. Marketing atau para perusahaan untuk menonjolkan baik dari atributnya ataupun manfaat menjadi sebuah ciri khas itu. Biasanya faktor-faktor yang dipakai untuk menjadi atributnya atau di ataupun di keandalan atau daya tahan. Jadi contohnya mobil Volvo dan juga mobil jika di dengan kondisi yang komfort yang menawarkan keamanan saat kita akan sangat aman
selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan mengenai quality and price atau kualitas dan juga harga. Nah, strategi ini biasanya dapat diambil sebagai suatu kontinum dari mode atau kualitas tinggi dan harga tinggi hingga nilai yang baik. Jadi bukan mengenai kualitas rendah ini, tapi kita berbicara dengan harga yang wajar. Dalam artian ketika kita bayar dengan harga segini, maka kualitas yang kita dapat adalah segini. Nah, seperti itu. Nah, contohnya mungkin seperti apa sih bedanya sedan Honda dengan sedan BMW seperti itu kan. Itu kan mereka sama-sama sedan, tapi nyatanya harganya itu berbeda jauh. Berbeda jauh karena apa? Karena ada beberapa fitur ataupun kualitas yang ditawarkan oleh plat ini, sehingga dia bisa berani atau menawarkan pantas harga ini harga yang daripada sedan Honda ataupun mengenai vodka yang mungkin harga kurang tinggi. Namun pada kenyataannya pemasaran vodka luar seperti Vega dan Gregos ini telah berhasil memposisikan mereka sebagai entitas super premium. Jadi mereka bisa menjual dua lipat harga vodka premium atau vodka biasa misalnya, karena sudah mendapatkan kualitasnya itu di atas vodka biasa seperti itu. Kemudian ada user atau pengguna ini biasanya strategi promosi ini mempresentasikan bagaimana suatu produk digunakan atau mengaitkan merek dengan pengguna atau kelas pengguna seperti itu. Jadi misalkan kalau kita minum susu elemen ini kita adalah pria-pria yang sporty, yang maco, yang sekali minum langsung siswa seperti itu juga menggambarkan seorang pengguna. Jadi produk yang dimaksud di sini bisa mencirikan seseorang tersebut dengan biasanya atau yang atau juga jam tangan pulsa yang menunjukkan mereka adalah pengguna yang adalah pria tampan yang kecanduan dari TV yang bisa membaca Dostoevsky. Kemudian ada strategi mengenai competition atau kompetisi. Nah, di mana referensi secara implisit ataupun eksplisit ini sangat penting guna menjalankan sebuah strategi atau strategi positioning ini secara efektif. Jadi diperlukan referensi yang cukup untuk membuat sebuah strategi. Jadi bukan hanya sekedar pengamatan dengan kasat mata saja, tapi juga mengumpulkan data-data yang ada. Semisal nih seperti Anita Roddick memulai The Body Shop Internasional pada tahun 1970-an, dia menekankan perbedaan antara prinsip-prinsip yang diterapkan oleh merek kesehatan dan kecantikan yang mainstream dan yang memiliki perusahaannya seperti itu. Nah, jadi merek The Body Shop ini adalah singkatan dari bahan alami, tidak ada pengujian pada hewan dan wadah yang dapat didaur ulang. Nah, selain itu, perusahaan memperoleh bahan-bahan utama melalui hubungan langsung dengan pemasok di seluruh dunia. Sumber yang berkelanjutan ini dan pemasok yang membayar harga perdagangan yang adil merupakan bagian integral dari sensing. Jadi The Body Shop ini ingin mencari sebuah pembeda, ingin menekankan supaya produknya ini bukan produk yang mainstream yang seperti biasa dikonsumsi atau dibeli oleh orang-orang. Jadi mereka ingin hadir dengan beda tersebut. Itulah fungsinya memiliki referensi yang cukup seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai penentuan posisi budaya konsumen global, asing dan juga lokal. Nah, positioning budaya konsumen global adalah strategi yang dapat digunakan untuk menerbitkan berbagai segmen yang terkait dengan budaya konsumen global yang sedang berkembang. Penentuan posisi budaya konsumen ini didefinisikan sebagai strategi yang mengidentifikasi sebagai simbol budaya atau segmen tertentu. Nah, ini terbukti menjadi strategi yang efektif untuk komunikasi dengan sekarang sudah hadir
air itu bukan apa namanya, bukan alkohol atau anggap aja Cleo seperti itu, mereka kurang minat sama yang seperti itu, karena entah mungkin ada rasa yang berbeda yang bisa nyaman merasakan pada alkohol, namun kebanyakan orang yang bilang itu bahwa sebenarnya alkohol adalah air yang cocok untuk acara lebih pas. Nah itu misalkan ataupun ketika apa di restoran di Widya maka akan sangat merugikan restoran yang menu yang diberikan adalah berbahan dasar sapi. Kenapa? Karena budaya di sana kebanyakan atau mayoritas mereka tidak memakan sapi. Kenapa? Karena dianggap sebagai dewa. Nah nggak mungkin seorang umat itu mengonsumsi daging dari dewanya. Maka dari itu akan sangat merugikan jika restoran menu berbahan dasar awalnya Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Global Sales Management. Yang pertama ada Sales Promotion. Promosi penjualan mengacu pada program komunikasi konsumen atau perdagangan yang dibayar dalam waktu terbatas yang menambah nilai nyata pada suatu produk atau merek. Dalam promosi harga, nilai nyata mungkin diperlukan dalam bentuk pengurangan harga, kupon, atau pengembalian uang melalui pos. Bentuk promosi non-price mungkin berbentuk sampel gratis, premi, penawaran, beli satu gratis satu, undian, dan kontes. Konsumen promosi penjualan dapat dirancang untuk membuat konsumen sadar akan produk baru, untuk merangsang bukan pengguna untuk mencicipi produk yang ada, atau untuk meningkatkan permintaan pengguna secara keseluruhan. Penjualan perdagangan promosi dirancang untuk meningkatkan ketersediaan produk di saluran distribusi. Banyak perusahaan panik mengeluarkan untuk kegiatan promosi penjualan telah melampaui pengeluaran untuk iklan media. Namun pada tingkat pengeluaran manapun, promosi penjualan hanyalah salah satu dari beberapa pemasaran alat komunikasi. Rencana dan program promosi penjualan harus diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan orang-orang untuk periklanan, hubungan masyarakat, dan penjualan pribadi. Yang kedua ada sampling. Pengambilan sampel adalah teknik promosi penjualan yang memberikan peluang kepada calon pelanggan untuk mencoba produk atau layanan tanpa biaya. Sebagai Mark Pritchard, Wakil Presiden Kosmetik Global dan Personal Care di Procter & Gamble (ING), mencatat hal yang mendasar yang dilakukan konsumen ingin lakukan adalah mencoba sebelum mereka membeli. Sampel khas adalah bagian individu dari produk paket konsumen, barang tua seperti sereal sarapan, sampo, kosmetik, atau deterjen. Didistribusikan melalui surat dari pintu ke pintu atau lokasi pengecer. 50 tahun yang lalu, kecap merek Kikkoman tidak dikenal di Amerika Serikat. Yuzaburo Mogi yang saat ini menjabat sebagai CEO kehormatan dan ketua dewan direksi mengambil bagian dalam pengambilan sampel program yang telah dimulai Kikkoman di supermarket Amerika. Mogi dan karyawannya lulus keluar sampel gratis makanan dibumbui dengan Kikkoman. Hari ini pasar AS menyumbang sekitar 70% dari keuntungan Kikkoman dari operasi internasional. Perusahaan terus menggunakan pemasaran pembelanjaan secara ekstensif sebagai alat komunikasi. Saat memanggang musim, misalnya strategi promosi Kikkoman menyerukan untuk membagikan resep bumbu perendam dan kupon dari rak display di lorong daging supermarket. Sebelum Thanksgiving, strategi menyerukan untuk menempatkan resep branding. Ya, selanjutnya yang ketiga ada couponing.
Kupon adalah sertifikat cetak yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendapatkan potongan harga atau penawaran khusus lainnya mempertimbangkan untuk membeli produk atau layanan tertentu. Di Amerika Serikat dan Great Inggris, pemasar sangat bergantung pada surat kabar untuk mengirimkan kupon. Hampir 90% dari semua kupon didistribusikan dalam cetakan kendaraan berkendara yang dikenal sebagai sisipan berdiri bebas. Minggu makalah membawa sebagian besar FSI. Kupon dalam kemasan dilampirkan ke atau bagian dari produk paket. Mereka seringkali dapat langsung ditukarkan saat pembayaran. Kupon dalam kemasan ditempatkan di dalam paket. Kupon juga dapat dibagikan di toko-toko, ditawarkan secara swalayan dari dispenser rak, dikirim ke rumah melalui surat, atau didistribusikan secara elektronik di cek luar media. Selain itu, jumlah kupon yang didistribusikan melalui internet terus bertambah. Kupon silang didistribusikan dengan satu produk tetapi dapat ditukar dengan yang lain. Misalnya kupon pasta gigi mungkin didistribusikan dengan sikat gigi. Amerika Serikat memimpin dunia dalam jumlah kupon yang diterbitkan dengan selisih yang lebar. NCA Marketing Service yang melacak tren kupon laporan bahwa sekitar 300 miliar kupon didistribusikan di Amerika Serikat setiap tahun. Hanya sekitar 1% sebenarnya telah ditebus. Distribusi kupon online berkembang pesat. Google adalah di antara para pemain yang bereksperimen dengan mereka. Selanjutnya ada sales promotion, issues and problem. Seperti disebutkan sebelumnya, banyak perusahaan menjadi lebih strategis dalam menargetkan program pengambilan sampel mereka. Untuk kupon, pengecer harus menggabungkan kupon yang telah ditebus dan mengirimkannya ke titik pemrosesan. Seringkali kupon tidak divalidasi pada saat pembelian. Tambahan penebusan curang merugikan pemasar ratusan juta dolar setiap tahun. Penipuan bisa terjadi bentuk lain juga. Misalnya, selama siaran Super Bowl 2004, Pepsi meluncurkan file promosi bersama dengan Apple's iTunes Music Store. Apple berencana memberikan 100 juta lagu gratis. Konsumen dapat memperoleh kode dari tutup botol Pepsi dan masukkan kode secara online agar memenuhi syarat untuk mengunduh. Promosi itu dirancang agar siapa saja yang membeli sebotol Pepsi memiliki peluang 1 dari 3 untuk menjadi pemenang. Namun banyak orang menemukan bahwa dengan memiringkan botol ke satu sisi, mereka dapat mengetahui apakah botol tersebut pemenang. Selain itu, mereka dapat membaca kode tersebut tanpa harus membayar Pepsi. Oleh karena itu, perusahaan harus sangat berhati-hati saat merumuskan dan melaksanakan promosi penjualan. Di beberapa pasar negara berkembang, upaya promosi penjualan dapat membuat orang terkejut jika perusahaan tampak seperti itu mengeksploitasi celah regulasi dan kurangnya resistensi konsumen terhadap instruksi. Promosi penjualan di Eropa sangat diatur. Promosi penjualan populer di Skandinavia karena pembatasan tentang iklan siaran, tetapi promosi di negara-negara Nordik tunduk pada peraturan. Jika peraturan seperti itu dilonggarkan ketika pasar tunggal berkembang di Eropa dan diselaraskan, Penis mungkin dapat meluncurkan promosi Pen Eropa. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.